Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dalam pembelajaran daring biologi. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, yuk sama-sama kita amati gambar berikut. Apa yang kalian ketahui mengenai gambar ini? Ya, betul sekali. Gambar berikut adalah gambar dari virus corona. Virus corona atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut juga dengan COVID-19. Virus corona ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus corona ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk salah satunya Indonesia. Mungkin kalian sudah banyak mendengar atau membaca artikel dari berbagai media mengenai virus ini. Tapi adakah hal yang harus kita ketahui lagi tentang virus? Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang virus secara umum. Apakah kalian tahu apa itu virus? Virus adalah organisme yang berukuran sangat kecil, bahkan lebih kecil dari bakteri. Mikroorganisme ini membutuhkan inang yang hidup, misalnya manusia, hewan, atau tanaman untuk berkembang biak. Adapun karakteristiknya, yang pertama yaitu virus bersifat aseluler atau tidak memiliki sel, padahal penyusun makhluk hidup adalah sel. Itulah sebabnya virus dikategorikan sebagai benda mati. Meskipun demikian, virus dapat bereplikasi atau berkembang biak. Seperti yang kalian tahu, berkembang biak merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Virus hanya dapat bereplikasi apabila menempel pada sel inangnya, yaitu makhluk hidup. Makanya, virus bersifat parasit intraseluler obligat. Maksudnya, virus adalah mikroorganisme parasit yang tidak bisa bereproduksi di luar sel inang. Berikutnya, kalian pasti sudah tahu, kalian tidak akan bisa melihat virus secara langsung karena ukurannya yang sangat kecil. Virus sendiri memiliki diameter antara 20 hingga 30 nanometer. Ukuran tersebut bahkan lebih kecil jika dibandingkan dengan bakteri. Berikutnya, apabila manusia memiliki DNA dan RNA di dalam selnya, sedangkan virus tidak memiliki sel, sehingga virus hanya memiliki satu jenis asam nukleat, yaitu DNA saja atau RNA saja. Bentuk virus sendiri bermacam-macam. Ada yang berbentuk ikosahedral, polihedral tidak bersampul, polihedral bersampul, hingga berbentuk helix. Perbedaan bentuk virus ditentukan oleh kapsomer, yaitu subunit protein yang menyusun kapsid. Meskipun memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi struktur penyusun tubuh virus hampir sama. Sebuah partikel virus atau virion terdiri atas materi genetik yang tersusun dari satu jenis asam nukleat, bisa berupa DNA atau RNA. Asam nukleat sendiri dibungkus oleh selubung protein yang disebut sebagai kapsid. Selain dua komponen utama tersebut, beberapa jenis virus memiliki bagian-bagian lain. Contohnya virus yang menyerang bakteri yang dikenal sebagai bakteriofag. Struktur tubuh bakteriofag terdiri dari bagian kepala yang berisi asam nukleat beserta kapsid, kemudian terdapat bagian leher serta bagian ekor yang memiliki serabut sebagai reseptor sekaligus alat untuk melekatkan diri ke sel inang.
Secara garis besar, virus menyebar melalui dua daur, yaitu daur lipik atau siklus lipik dan daur lisogenik atau siklus lisogenik. Pada siklus lisogenik, DNA virus menjadi bagian dari kromosom sel inang dan bereplikasi memanfaatkan replikasi sel inang. Bakteriofag menempel pada bagian reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan serabut ekornya. Pada fase injeksi, selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel. Kemudian virus menginjeksi materi genetiknya ke dalam sel inang. DNA virus menempel pada bagian khusus di dalam sel inang. DNA ini kemudian disebut provirus. Setiap kali DNA virus bereplikasi, provirus juga ikut bereplikasi. Pada setiap sel membelah, provirus juga akan terbagi pada setiap sel anakan. Setiap saat, provirus bisa meninggalkan kromosom sel inang dan memasuki siklus lipik. Saat hal ini terjadi, seluruh DNA sel akan hancur dan bagian virus akan terbentuk dan tersusun. Baru akan merusak dinding sel inang yang kemudian pecah dan akan melepaskan virus-virus baru. Setelah kita mempelajari tentang virus, kita jadi tahu bahwa setiap virus tersusun atas bagian-bagian dan bentuk yang berbeda. Setelah kalian mempelajari ciri-ciri dan struktur virus, menurutmu, apakah virus merupakan organisme hidup atau mati? Apabila ia dikatakan organisme mati, mengapa ia dapat bereproduksi ya? Sekian materi kita pada hari ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya.